Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi fil hamid, ya man huwa fi majhimatin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyi wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu arda wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum. Faslun ila an qala as-salatu makfufa ar-ra'si wal mankibi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Amin beserta seluruh pengurus, muadzin, asatiz wal habaib yang insyaallah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan hal-hal yang makruh dari sisi keadaan orang yang sholat. Pertemuan lalu sudah sampai ke yang ke-10, sekarang yang ke-11, yaitu as-salatu makshufa, ya, makshufa ra'si wal mankibi. Salat di mana terbuka kepala, tidak menggunakan peci. Jadi salat tidak menggunakan peci itu makruh. Ya, hanya rambut ya, tanpa ada penutup kepala, dan juga terbukanya mankibah, bahu. Mungkin pakaian ini gak ada di Indonesia ya, adanya di beberapa wilayah di tanah Arab ya, Hijaz. Itu ada pakaian di sini bahu kelihatan laki-laki. Ya. Nah ini kalau kelihatan bahu makruh. Terbukanya kepala makruh, kelihatan bahu juga makruh, wal mankibi. Yang ke-12, as-salatu fi thawbin min ghairi ay yaj'ala ala atikihi syai'an. Salat dengan menggunakan pakaian tanpa meletakkan sesuatu di atas bahunya. Ya. Jadi mazhab Syafi'i itu sunnah salat menggunakan rida. Ini rida nih. Ini kalau salat diletakkan nih di atas bahu, sunnah. Bahkan kalau tidak ada rida, ada kain apa begitu untuk ditaruh di atikihi. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, ridanya diletakkan di tempat sujud, kemudian sholat. Kalau mazhab Syafi'i ketika sholat, posisi ridanya ada di bahu. Nanti mau posisi sujud, biasa diletakkan. Kalau Hanafi dari awal diletakkan di tempat sujud. Jadi ini sunnah meletakkan rida di atas bahu. Yang ke-13,
Jadi kalau tidak meletakkan ini makruh. Rida di atas bahu ya. Makruh. As-salatu fi thawbin min ghairi an yaj'ala ala atiqihi syai'a. Tapi kalau mazhab Hanafi, ya sunnahnya rida itu diletakkan di tempat sujud. Yang ke-13, as-salatu fi thawbin fihi tasawiru aw syai'un yulhihi. Yaitu makruh sholat menggunakan pakaian yang ada gambar. Ada gambar-gambar ya. Gambar tengkorak. Ada baju gambarnya kayak komik. Ya kan? Posisinya di belakang lagi. Nanti yang saf kedua itu sepanjang sholat khatam komik itu. Dia baca dari awal sampai akhir. Yulhihi, gambar-gambar makruh. Pakai baju kalau mau sholat yang polos. Kata para ulama bukan hanya baju, sajadah juga. Sajadah kalau kebanyakan gambar, wah sholat sunnahnya lihat ke tempat sujud, oh itu jendela Ka'bah itu. Ada tuh. Nah, sajadah kan gambar Ka'bah, ya. Gambar masjid, dia hitung tiang masjid satu. Makanya di masa dahulu para ulama itu sejadahnya itu polos. Ukiran-ukiran itu membuat apa? Membuat mengganggu konsentrasi dalam sholat. Kalau Imam Ghazali sih beda fatwanya. Imam Ghazali tergantung orangnya. Kalau orangnya itu gak terpengaruh, maka gak ada artinya gambar itu. Makanya Imam Ghazali mengajarkan cara untuk khusyuk sholat tutup mata. Kalau orang itu dengan tutup mata dia lebih khusyuk ketika sholat dibanding membuka mata, maka tutup mata bagus baginya. Dasarnya itu sholat sunnahnya ketika kita sholat pandangan mata di tempat sujud. Do' basaraka maudhi'a sujudik, fokuskan pandangan matamu di tempat sujud. Do' basarak maudhi'a sujudik. Tapi kalau tutup mata ternyata lebih khusyuk, lebih bagus tutup mata menurut Imam Ghazali. Apalagi banyak gambar, sajadahnya ada gambar, depannya juga orang yang sholat bajunya juga penuh dengan gambar. Jadi kalau sholat melihat itu mengganggu, maka afdal tutup mata menurut Imam Ghazali. Karena substansi sholatnya itu adalah aqimi sholata li dzikri, untuk khusyuk. Jadi hal-hal yang mengganggu kekhusyuan itu jangan sampai kita gunakan, termasuk baju-baju yang ada gambar-gambar itu baiknya dihindari. Ya, sekalipun gambar masjid, bajunya gambar masjid tapi melalaikan, membuat orang ketika melihat bajunya itu akan mengganggu kekhusyuannya. Nah, jadi bagusnya sejadah juga polos, baju juga polos. Au syai'un yulhihi, atau segala sesuatu yang melalaikan. Ada gambar-gambar dan segala sesuatu yang melalaikan itu di pakaian itu makruh. Ada tidak ada gambar tapi ada baju pakai lampu itu. Lampu led itu bukan gambar, tapi kalau sholat pakai itu melalaikan orang. Sekarang ada model baju begitu, sampai kopiahnya ada lampu led. Itu kopiahnya, bajunya pakai lampu led. Nah, dari sini dikatakan makruh pakaian yang ada gambar dan segala sesuatu yang melalaikan. Yang ke-14, as-salatu mustamila kashtimali as-samma', yaitu salat menggunakan baju seperti baju selimut. Ini pakaian nggak ada di Indonesia. Di Jazirah Arab ada. Orang-orang Badui itu punya baju semacam kain kemudian digulung di seluruh badannya, tertutup. Tangannya juga tertutup. Itu makruh sholat seperti itu.
Di Indonesia nggak ada baju ini. Jadi kain panjang dililit di tubuhnya. Ya, itu artinya as-salatu mustamilan kashtimali somma, ya, menggunakan baju seperti baju yang menutup seluruh tubuhnya seperti selimut. Makruh. Yang ke-15 yang makruh adalah asadlu wa huwa an yulqa tarafai ridai minal janibain fayusib al-arda. Kemakruhan yang ke-15 yaitu menjulurkan kedua rida dari dua sisi hingga mengenai tanah. Jadi ridanya ini diletakkan di leher, dua sisinya. Nah itu gak ada sholat sunnahnya begitu, gak ada. Rida sunnahnya begini, bukan dililit, ditaruh di leher, kemudian kita sholat seperti itu. Ya, makruh. Ya. Ya, model begini waktu sholat makruh. Iya, terurai ke bawah ya. Kalau pakai ceramah ya, ulama Mesir ada banyak pakai ceramah begini. Tapi kalau sholat gak ada sunnahnya begini, makanya. Sunnahnya itu diletakkan seperti ini, sunnah. Atau diletakkan di tempat sujud. Jadi yang kedua itu tadi terjulur dari dua sisi, itu makruh. Dinamakan dengan as-sadl atau as-sadlu. Wa huwa an yulqa tarfai ar-ridai minal janibaini fayusibal arda, yaitu dia menjulurkan atau menguraikan kedua sisi rida dari dua sisinya hingga terkena tanah. Ujungnya terkena tanah, saking panjang rida. Makruh. Nah itu kalau di tempat itu ada najis, ridanya kena itu najis, karena kainnya mungkin terlampau panjang, sholatnya batal. Karena dia menggunakan sesuatu yang mengikuti dia sholat. Yataharraku biharakatihi. Sama seperti sendal. Di bawah sendal ada, mohon maaf, kotoran, najis. Kalau sholat kita menggunakan sendal, mungkin sholat hari raya Idul Fitri di lapangan misalnya, kita sholat pakai sendal. Kalau sendal itu digunakan, sedangkan di bawah sendal itu ada najis, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia sedang menggunakan sendal yang secara fikih yataharraku biharakatihi. Ketika dia bergerak dalam sholat, sendal itu dianggap ikut dalam sholat. Tapi kalau sendalnya dilepaskan, dia tidak menggunakan sendal, tapi dia injak di atas sendal. Sekalipun di bawah sendal itu ada najis, sholatnya sah. Karena dia tidak menggunakan sendal, dan sendal tidak mengikutinya dalam sholat, sebab dia tidak memakai sendal. Nah itu kaidah di dalam fikih. Yang ke-16 al-isbalu wa huwa an yursila thawbahu hatta yusibal arda. Yang makruh yang ke-16 ketika sholat, begitu juga di luar sholat, yaitu menguraikan atau menjulurkan bajunya hingga mengenai tanah. Pakai sarung-sarungnya sampai menutup kaki. Kalau jalan terseret itu sarung. Pakai celana juga begitu. Nah, di atas mata kaki disebut dengan isbal. Sunnah. Hukumnya sunnah di atas mata kaki. Orangnya disebut musbil. Orangnya disebut musbil. Tapi pemahamannya yang kebanyakan salah memahami. Isbal ini kadang dianggap terlampau serius,
hingga standar surga neraka di mata kaki. Ini yang keliru. Jadi memahami hukum jangan menggunakan pikiran kita sendiri, sebab kita kapasitasnya bukan sebagai orang yang faham secara keseluruhan tentang hadis. Ini kan dalilnya gak ada di Al-Quran. Masalah isbal ya, adanya di dalam hadis. Nabi SAW bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah." Siapa yang menyeret-nyeret bajunya dengan keadaan sombong, Allah Ta'ala tidak memandangnya di hari kiamat. Ada di dalam riwayat Muslim juga disebut 3 golongan yang Allah tidak pandang mereka di hari kiamat. Allah Ta'ala tidak mau berbicara dengan mereka, tidak mau mensucikan mereka. Salah satunya al-musbil, orang menggunakan pakaian di bawah mata kaki. Ini dalil-dalil tentang kesunahan menggunakan sarung atau pakaian di atas mata kaki. Kalau merujuk kepada Nabi, di dalam hadis-hadis Nabi menggunakan sarung atau komis di atas mata kaki, sebagaimana riwayat Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, di dalam kitab Al-Mustadrak, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yalbasul khamis fawqa ka'bain. Nabi biasa menggunakan khamis. Khamis itu baju panjang tuh, baju seperti jubah tapi ada kancing. Kalau jubah tanpa kancing, kalau ada kancing kemudian pakaiannya panjang dinamakan khamis. Dalam riwayat Imam Hakim, Nabi biasa menggunakan khamis di atas mata kaki. Riwayat yang lain Nabi menggunakan sarung. Dalam hadis Nabi katakan itu izar itu sarung. Kalau celana, Nabi tidak pernah memakai celana terus jalan di tempat umum. Biasanya celana itu yang Nabi pakai ditutup dengan sarung, dilapis dengan sarung atau dengan komis. Makanya istilahnya gak ada celana sunnah, celana tok ya, gak ada. Yang ada celana itu dilapisi dengan sarung atau komis di atas mata kaki. Kemudian ada ukuran. Ulama fikih itu mengukur di atas mata kaki jangan terlampau tinggi, sebab lututnya laki-laki aurat. Laki-laki lututnya aurat. Kalau terlampau tinggi ada 2 problem. Yang pertama, ketika nanti wudu atau melakukan aktivitas, ini akan tersingkap lututnya. Yang kedua, kelihatan gak enak di mata. Mau bilang celana panjang, bukan celana panjang. Mau bilang celana pendek, bukan juga celana pendek. Standar yang selalu digunakan oleh ulama 3 jari di atas mata kaki. Tidak sampai terlampau tinggi hingga nanti lutut kelihatan, pemandangan juga kurang enak. Dan tidak mungkin Nabi menggunakan kostum yang gak enak dilihat oleh mata. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha indah, mencintai sesuatu yang indah-indah. Ini bukan kita menjelekkan, tidak ya, ini bicara secara hukum dan bisa silakan kalau salah dikoreksi. Ini sejauh pemahaman dari kitab-kitab ulama, celana tok itu gak ada sunnah. Nabi memakai celana itu saja, pasti dilapisi oleh sarung atau dilapisi oleh komis. Celananya ada di dalam. Ya. Para fuqaha mengatakan 3 jari di atas mata kaki. Nah, jadi pemahamannya jangan pakai pikiran sendiri, ikut bagaimana pemahaman ulama terdahulu memahami masalah ini. Kenapa orang menggunakan pakaian di bawah mata kaki itu? Nabi mengatakan Allah tidak memandangnya, Allah marah kepadanya. Kemudian ada juga dalam satu riwayat,
ya dimasukkan ke dalam neraka. Ini hadisnya banyak. Sebab di masa itu, di masa Nabi SAW, kebanyakan orang-orang kaya menyombongkan dirinya sebagai orang kaya cukup dengan pakaiannya itu di bawah mata kaki. Jadi harus belajar juga ilmu historis, sosiologis, penelitian empiris, historis, sosiologis. Ulama kita bukan memahami hadis hanya sebatas teks, tidak. Ada kajian yang sangat panjang memahami itu. Kita harus tahu bahwa di masa itu dengan masa kita, apalagi beda letak geografis. 1000 tahun yang lalu Nabi hidup, kondisi sosial masyarakat pada waktu itu berbeda dengan zaman kita saat ini. Sehingga jangan sampai keluar kalimat bahwa kalau di bawah mata kaki neraka, di atas mata kaki surga. Sesimpel itu agama. Nah, para ulama mengatakan ada satu pembahasan yang sangat menarik tentang masalah ini, itu ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, berjudul Al-Bayanul Qawim li Tashih Ba'dil Mafahim. Di situ beliau bahas tentang masalah isbal dan keterangannya sangat baik. Secara historis, studi kritis empiris, sosiologis, kemudian pembahasan hadis, pembahasan fikih. Jadi orang-orang kaya di masa Nabi itu cukup dengan pakaian mereka. Mereka menggunakan pakaian di bawah mata kaki. Mereka menyombongkan, ingin menampilkan bahwa saya ini orang kaya. Kelihatan dengan pakaian. Karena di zaman itu kain sangat mahal. Di zaman kita sudah gak berlaku itu. Minyak wangi saja bisa disombongkan zaman sekarang. Kalau di Jazirah Arab, bukan kain lagi untuk menunjukkan dia orang kaya dengan niat menyombongkan, ya, haram. Itu kan khuyala, niatnya sombong, khuyala. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menggunakan pakaian sarungnya itu juga selalu di bawah mata kaki, karena apa namanya, menyusut, longgar. Kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, saya khawatir termasuk orang yang kau katakan itu, yang isbal itu. Kata Nabi, anta lasta minhum, kau bukan golongan mereka. Jadi pertanyaannya masalah tadi, masalah kain, Nabi jawabnya, kamu bukan golongan mereka. Artinya golongan orang-orang sombong. Yang menjadi ilat adalah sombongnya pada waktu itu, bukan masalah kain di atas mata kaki, di bawah mata kaki, kemudian sebab itu orang masuk neraka. Bukan, sebab kesombongan itu yang membuat orang masuk neraka. Makanya selalu digandeng dengan kata khuyala. Khuyala itu adalah dengan maksud niat sombong. Nah, para fuqaha ketika menyatakan makruh, karena mereka tahu di masa itu kebanyakan orang kaya menyombongkan diri dengan pakaian yang kainnya sengaja dipanjangkan. Di zaman kita sekarang, minyak wangi juga kalau niat menyombongkan, kelihatan orang itu kaya dari minyak wangi. Kalau di Arab sekarang, ini bau ini mahal nih, 20 juta. Dia makanya niatnya buat sombong, biar orang tahu dia orang kaya, minyak wanginya mahal. Itu juga kan masuk juga, bukan hanya sarung. Zaman sekarang juga mobil mewah bisa juga, kalau dia niat sombong, ya masuk juga sebagai illat. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Kata para fuqaha, hukum itu dia berputar karena sebab. Jika sebabnya hilang, maka hilang juga statusnya. Jika sebabnya ada, maka tetap ada hukumnya. Sebabnya di sini adalah kesombongan. Buktinya Sayyidina Abu Bakar sarungnya di bawah mata kaki. Nabi tidak mengatakan salah, gak boleh nih. Tapi Nabi mengatakan anta lasta minhum, kamu bukan golongan orang sombong. Nah, sehingga semua ini dipandang oleh ulama, masalah kesombongan itu berkaitan dengan masalah sosiologis di masa Nabi SAW. Tapi
Kemakruhannya tetap. Kalau ada orang sengaja menggunakan pakaian tersebut di bawah mata kaki, tetap dihukumi makruh. Terutama dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tapi dinilainya berbeda, bukan lagi masalah tadi kesombongan, tapi masalah khawatir kena najis. Kalau pakaiannya di bawah mata kaki, kalau jalan takut nanti di jalan pakaiannya kena najis. Ada yang mengambil kesimpulan hukum makruhnya karena itu. Sehingga lebih baik menggunakan pakaian di atas mata kaki. Nah, ini keterangan ada dalam kitab Al-Bayanul Qawim li Tashih Ba'dil Mafahim. Itu. Sehingga jangan sampai jadi standar seorang masuk surga atau masuk neraka hanya sebatas celana atau ukuran di bawah mata kaki atau di atas mata kaki. Masuk surga itu taat, takwa, banyak. Bukan hanya itu. Dan ini nanti juga berlaku ketika kita sudah mengamalkan satu kesunahan, jangan sampai lahir sifat sombong dan meremehkan orang lain. Justru itu haram. Ya. Maka itu yang dimaksud isbal, ya. Isbal. Imam Ahmad bilang la ba'sa bihi, enggak ada masalah itu. Ukuran di bawah di atas. Imam Ahmad la ba'sa bihi. Imam Nawawi makruh. Pandangan makruhnya berbeda. Makruhnya takut kena najis. Kalau di masa Nabi, karena tradisi itu ada, orang-orang kaya menyombongkan diri, menampakkan dirinya mereka kaya dengan niat sombong lewat pakaian, maka haramnya waktu itu adalah menyombongkannya. Kalau zaman sekarang bukan hanya pakaian jadi haram, apapun yang dimiliki oleh kita, kemudian niat kita untuk menyombongkan, statusnya sama, haram. Bukan hanya masalah celana. Itu. Al-isbal, ya, namanya isbal. Kemudian yang berikut makruhatun min nahiyati mukhalafati ba'di as-sunani aw tarkiha. Hal-hal yang makruh dari sisi menyelisihi sebagian sunnah-sunnah atau meninggalkan sunnah-sunnah tersebut. Ini sudah masuk di bab yang baru, ya, yaitu ada sunnah-sunnah di dalam sholat terbagi dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu adalah sunnah-sunnah yang jika ditinggalkan maka disunnahkan kita untuk sujud sahwi, seperti kunut subuh, lupa kunut subuh maka sujud sahwi. Semua sunnah ab'ad kalau ditinggalkan dengan sengaja hukumnya makruh. Semua hukumnya makruh. Ada sunnah hayat. Sunnah hayat itu dia tidak termasuk sunnah ab'ad, jumlahnya banyak. Seperti takbir intiqalat. Takbir intiqalat. Takbir ada dua dalam salat, ada takbiratul ihram. Yang pertama itu takbir ihram wajib. Wajibnya itu di lafadznya. Selain daripada itu, takbir dalam sholat dengan sunnah mengangkat kedua tangan dinamakan itu adalah takbir al-intiqalat. Itu sunnah hayat. Memandang ke tempat sujud, sunnah. Tapi bukan sunnah ab'ad. Nah, sehingga ulama mengatakan kalau sunnah ab'ad itu ditinggalkan pasti makruh dengan sengaja. Tapi sunnah hayat sebagian makruh, sebagian tidak makruh. Nah, ini butuh penjelasan khusus di dalam bab yang khusus. Ini ada bab tersendiri tentang sunnah ab'ad, sunnah hayat. Itu pembahasan tersendiri, nanti akan dibahas karena cukup panjang. Tapi di sini dikatakan, ya, sunnah di dalam sholat itu ada dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Nah, Imam Ghazali termasuk seorang ulama yang selalu menekankan nama sunnah apapun itu usaha untuk kerjakan. Jangan biasa meremehkan sunnah-sunnah Nabi.
Mau namanya hayat, mau namanya abad, itu semua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ini kan pengen selamat di dunia dan di akhirat. Jalannya hanya satu, ikuti Rasul. Selesai. Imam Haddad mengubah syair, ilzam baba rabbik watruk kulladun was'alhu salamah min daril futun la yadhiku sadruk wal hadith yahun Allahul muqaddir wal alam syu'un la yakfiru hamuk ma kudir yakun. Ilzam baba rabbik, lazimilah pintu Allah, pintu Tuhanmu, pintu penciptamu. Tinggalkanlah selain itu. Mintalah keselamatan kepada Allah dari tempat yang penuh fitnah ini. Bagaimana mau selamat? Ikuti Nabi SAW. Berusaha mengamalkan setiap sunnah Nabi SAW. Imam Ghazali pernah menyatakan, amma fil ibadat fala a'rifu litariki sunnah wajha illa kufrun khafi au humqun jali. Fi riwayat kufran khafiyya au humqa jaliyah. Dalam masalah ibadah, kalau ada sunnah-sunnah, kemudian saya tidak mendapatkan satu alasan bagi orang yang sengaja meninggalkan sunnah Nabi, kecuali dua hal. Yang pertama, ada kekufuran yang tersembunyi dalam hatinya, dan yang kedua, kebodohan yang sangat nyata. Ada sunnah kok ditinggal. Beda kalau kondisi terpaksa. Tapi kalau sengaja meninggalkan sunnah Nabi, apalagi sampai ke level meremehkan sunnah Nabi, khawatir apa yang difatwakan oleh Imam Ghazali, ada kekufuran yang tersembunyi dalam hatinya atau kebodohan yang sangat nyata. Itu dalam kitab ulama India, Syekh Zainuddin Malibar, sebuah kitab yang ditulis oleh beliau berjudul Irsyadul Ibad. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah itu pernah beliau wudu, cuci tangan 1 kali. Setelah itu selesai wudu, sholat. Setelah sholat beliau istirahat, tidur. Di saat tidur bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Nabi mengatakan kepada beliau, wahai Fudail, orang sepertimu kok bisa sih meninggalkan sunnahku? Kata Nabi. Karena orang seperti Imam Fudail bin Iyad ini dianggap sebagai tokoh sufi, dan memang beliau seorang sufi, seorang yang dikenal sebagai salah satu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tabarukan ke beliau, Al-Imam Fudail bin Iyad. Beliau meninggalkan satu sunnah, cuci tangan dalam wudu. Malamnya bertemu Nabi dalam mimpi, Nabi menegur, orang seperti engkau kok bisa meninggalkan sunnahku? Kata Nabi SAW, ya minta maaf wahai Rasul. Akhirnya beliau bangun dari tidurnya, beliau wudu kembali. Beliau ingin membalas kesalahan itu, namanya kafarat, dengan sholat 500 rakaat setiap hari selama 1 tahun, untuk mengganti sekali meninggalkan sunnah Nabi dalam masalah wudu, cuci tangan. Itu termaktub dalam kitab Irsyadul Ibad. Jadi kalau kita ingin bisa selamat, ya jalannya ikut Nabi SAW. Ikut Nabi di semua urusannya, mau dia wajib, sunnah, kita kerjakan. Bahkan perkara-perkara yang bukan sunnah pun mubah, tapi niatnya untuk apa? Untuk ketaatan, niatnya untuk mengikuti Nabi, dia berubah status menjadi sunnah, menjadi ibadah. Contoh, Nabi itu suka makan sayur labu, ad-dubba, ya. Ad-dabba atau ad-dubba itu sayur labu, ad-dubba. Sahabat Anas bin Malik kurang selera dengan sayur labu awalnya, tapi ketika dalam satu momentum dia memperhatikan Nabi SAW sangat menyukai sayur itu, maka beliau memutuskan
lam adzal uhibbud dubba min hadzal yaum. Mulai sekarang saya akan mencintai sayur labu. Dan seterusnya, sampai seterusnya. Kenapa? Karena saya melihat Nabi menyukai sayur labu. Kata Imam Nawawi ketika mentaklik riwayat ini, ketika ini perkara mubah dilakukan oleh Nabi, karena sayur gak ada hubungan dengan ibadah, selera, urusan selera makan. Tapi karena seleranya dia ikutkan sebagaimana Nabi juga selera dengan sayur tersebut, maka menjadi pahala, menjadi ibadah. Makanya dikatakan dalam ta'liq, setiap sesuatu yang Nabi sukai kemudian kita ikuti itu karena sebab Nabi suka, maka dia menjadi mustahab, sesuatu yang dianjurkan di dalam agama ini. Itu ada di Zubat dibilang nawa bi aklihi kuwa li ta'atillah lahu ma nawa. Ya, nawa dia berniat memakan makanan, ya, li ta'atillah, dengan tujuan nanti saya makan ini tujuannya agar apa? Niat badan saya biar ada kekuatan untuk taat kepada Allah. Mau sholat, mau apa, melakukan amal soleh, segala sesuatu dengan niat. Makannya makanan awalnya mubah, tapi karena niatnya dengan makan ini membantu dia taat, lahu manawa, dia dapat pahala sesuai apa yang dia niatkan. Kata ulama dikasih ta'liq, dan ini berlaku bukan hanya makanan, segala sesuatu jika kita niatkan untuk membantu kita taat kepada Allah, sesuatu itu berubah status menjadi ibadah. Yang sebelumnya dia perkara mubah yang tidak ada nilai. Kita mandi, ya mandi kebiasaan. Setiap hari orang mandi 2 kali, 3 kali. Makan juga sesuatu yang menjadi adat, setiap saat kita makan. Tanpa niat, ya dia adat, tidak ada nilai pahala. Tapi ketika mandi untuk hadir sholat Jumat, mandinya jadi ibadah. Ketika makan, niatnya untuk menguatkan tubuhnya untuk ibadah, makannya jadi ibadah. Hakana. Itu. Makanya banyakin niat. Kata Imam Haddad, kadang-kadang amalan sedikit, rubba qalilin katsratun niat. Tapi niat baik itu memperbanyak pahala amalan sedikit itu. Wa rubba kathirin qallalatun niat. Ada kalanya amalan yang begitu banyak, jumlahnya, pahalanya sedikit sebab niat baiknya itu sedikit. Jadi perkara niat sangat penting. Baik, nah sekarang lanjut di masalah sunnah. Di sini kemakruhan dari sisi menyelisih sebagian sunnah atau tidak mengerjakan sunnah tersebut. Yang pertama, al-israr wal jahru fi ghairi maudhi'iha, membaca Al-Quran dengan suara israr, suara pelan. Mana suara pelan ini adalah orang lain tidak mendengar bacaannya, namun dia sendiri yang mendengar bacaannya. Jadi jangan sampai membaca Al-Quran di sholat yang 5 waktu dan sholat sunnah tidak ada suara sama sekali, gak sah. Walaupun sholatnya sholat sirriyah. Istilah sir di sini adalah minimal dia sendiri mendengar bacaannya. Jadi rukun-rukun yang wajib dibaca, termasuk surat Al-Fatihah, itu hukumnya wajib bagi imam maupun makmum untuk membacanya seukuran minimal dia mendengar sendiri bacaannya. Itu namanya israr. Kalau jahar, atau di sini disebut dengan ya jahar, itu maknanya adalah bacaan tersebut dia sendiri mendengarnya dan juga orang lain pun mendengarnya. Itu namanya jahar. Kata Imam Nawawi, ada termaktub dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, ya, tentang adab-adab penghafal Al-Quran. Tapi di situ beliau singgung juga tentang masalah membaca surat Fatihah. Beliau mengatakan siapa yang membaca surat Fatihah di dalam hati, tidak terdengar oleh telinganya sendiri ketika dia baca, maka dikatakan fala tasih
atau fala tasihhu sholatuhu. Fala tasihhu sholatuhu. Salatnya dianggap tidak sah. Jadi harus dibaca. Harus dibaca. Mau salat zuhur, mau salat asar harus dibaca. Maghrib, isya, semuanya 5 waktu. Dan yang sunnah juga begitu. Walaupun sholat sendiri dibaca, gak ada istilah dalam hati baca. Baca minimal dia mendengar sendiri bacaannya. Yang kedua, nah di sini dikatakan makruh bukan pada tempatnya, yaitu maksudnya di sholat zuhur dia bacanya keras, makruh. Karena sholat zuhur itu sunnahnya sir, pelankan bacaan. Di sholat maghrib yang sunnahnya jahar dia bacanya pelan, makruh, karena bukan tempatnya. Tempatnya di sholat maghrib jahar, sholat isya jahar, sholat subuh jahar di 2 rakaat awal. Maghrib 2 rakaat awal, isya di 2 rakaat subuh jahar. Rakaat ketiga maghrib sir, rakaat kedua akhir daripada isya sir. Nah, itu kan kita sudah biasa amalkan. Nah, kalau kita rubah-rubah ini makruh. Yang dohor kita bacanya jahar, yang maghrib kita bacanya sir, makruh. Tapi sah, sholatnya gak batal. Cuma dia melakukan perkara yang dimakruhkan, sesuatu yang dianggap tidak baik. Yang kedua, ilsaqu adodaihi bijanbaihi lidzakar, yaitu ketika dia sujud dia menempelkan kedua lengan bagian atas ini di rusuknya. Ini kan laki-laki harus kebuka waktu sujud. Ini sedikit kebuka, bukan nempel begini. Ini perempuan sunnah. Kalau perempuan sunnah, kalau laki-laki makruh, kasih celak terbuka. Ya. Yang ketiga, ilsaqu batnihi bi fakhidaihi lidzakar aidan, itu menempelkan perut dengan 2 pahanya waktu sujud. Makruh bagi laki-laki. Bagi perempuan sunnah. Perempuan sunnah. Yang keempat, al-jahru khalfal imam bi ghairi amin wa ma ustufni'a, yaitu mengeraskan suara bacaan tadi di belakang imam selain amin. Kalau amin sunnah jahar, amin tentu di sholat maghrib, di sholat isya kan, ketika imam membaca waladhdallin, maka sunnah membaca amin bagi imam, begitu juga ma'mum, dan bacanya jahar. Bacanya jahar. Kata Nabi SAW fil hadis, idza ammana al-imam fa aminu, apabila imam membaca amin maka ikutlah baca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, diampunkan dosanya yang lalu. Jadi baca, bahkan yang masbuk sunnah baca juga amin. Amin itu artinya apa? Istajib lana, ya Allah semoga engkau ijabah doa kami. Artinya amin, istajib lana. Bacanya jahar, jangan diam. Jahar sunnah, amin gitu. Begitu juga kunut, Allahumma hdina fi man hadai, amin, jangan diam. Sunnahnya jahar waktu kunut. Yang kelima, italatut tasyahudil awal wa du'a ba'dahu. Ini makruh. Yang kelima adalah memperpanjang tasyahud awal dan doa setelahnya. Jadi doa yang sunnah dibaca di tasyahud itu jangan dibaca di tasyahud awal, apalagi posisi seorang imam. Itu dibaca ringkas. Salawat jangan Ibrahimiyah, bukan tempatnya di situ. Karena litakhfif, tasyahud awal ini meringankan. Baca yang pendek-pendek. Doanya yang sunnah di tasyahud akhir, bukan di tasyahud awal. Makanya jangan ditambah. Di mana zikir yang 3 kali jangan ditambah, makruh. 3 kali 3, jangan ditambah 4 atau 6, terutama imam. Ada misalnya
sujud terakhir. Ini makruh kalau dilamakan. Lama dia baca doa macam-macam di situ. Rabbana atina fid dunya. Ada yang baca Fatihah lagi pernah. Baca Fatihah makruh di tempat selain berdiri. Lama. Itu makruh. Sebagai imam ditakhfif, mempercepat sholat. Makanya yang 3 kali itu sudah sunnah itu. Tasbih, ya, zikirnya yang 3 kali itu sudah sunnah. Kalau lebih dari itu makruh. Dan doa, itu waktu sujud, jangan lebih dari itu. Ketika sudah tasyahud, baca doa juga sesuai doa yang ma'thur tadi, yang Nabi ajarkan. Walaupun agak lama sedikit, itu sunnah tetap. Kalau ditambah menjadi makruh. Berbeda kalau sholat sendiri, bebas. Untuk sholat sendiri mau sujud baca sampai berapa ribu kali, itu gak ada masalah. Atau dia tasyahud membaca doa sepanjang-panjangnya gak ada masalah, karena seorang diri. Tapi kalau sholat berjamaah sebagai imam, ini memberatkan yang lain. Ada lagi mau dagang, mau buka toko, iya kan, cepat-cepat, ada yang sakit dan macam-macam. Itu para fuqaha menyatakan demikian. Ya, dari mana mereka mengambil hukum? Ya dari hadisnya Rasul SAW. Nabi mengatakan kalau kalian menjadi imam, maka ringankan sholat kalian. Karena di belakang kalian makmum itu ada anak kecil, ada orang tua, ada orang sakit dan seterusnya. Dan Nabi SAW. Makanya di sini dikatakan memperpanjang tasyahud awal makruh. Dan membaca doanya juga makruh. Doa, artinya doa yang minta pelindungan dari fitnah. Allahumma inni a'udzubika ya min fitnati qabr atau min azabil qabr wa min azabil jahannam wa min fitnati dunya wa mahyaya wa mamati wa min syarri fitnati masjid dajjal ila akhir doa. Itu doa itu dipakai di tasyahud akhir, bukan di tasyahud awal. Kemudian sunnah berikut, hal yang makruh yang berikut, yang keenam, tarku surat fi rak'atin ulayain, yaitu tidak membaca surat di 2 rakaat yang awal. 2 rakaat yang awal itu sunnah membaca surat setelah Fatihah. Ya, jadi setelah Fatihah sunnah baca surat di rakaat pertama, rakaat kedua. Tapi rakaat ketiga, keempat makruh membaca surat. Hanya sunnah membaca, hanya wajib, bukan sunnah, wajib membaca Fatihah. Tidak ada sunnah membaca surat di rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Yang sunnahnya rakaat ke-1 dan kedua. Padahal baik tuh baca Al-Quran, tapi ya ibadah harus ngikut Nabi. Nabi sudah mencontohkan demikian, para fuqaha sudah memahami kesimpulannya, ditetapkanlah hukum, kita harus ikut. Jadi makruh kata musannif. Begitu juga di rakaat pertama, kedua tidak baca surat setelah Fatihah, makruh juga. Misalnya imam baca, ini di sini kan ada diajarkan sunnah. Selesai baca Fatihah, imam baca, kan diam untuk memberikan kesempatan kepada makmum membaca Fatihah. Jadi kesunahannya terutama kepada imam, bacanya rakaat pertama Fatihah dan surat, rakaat kedua Fatihah dan surat. Kalau sholat jahar, kalau sholat sir, kesunahannya juga berlaku kepada makmum. Makmum juga baca Fatihah, makmum juga baca surat. Gitu. Itu dinyatakan oleh Syekh Ibnu Allan Al-Bakri dalam syarah Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, ya, syarah Al-Adhkar Nawawiyah. Baik. Yang ketujuh, tarku takbiratil intiqalat, yaitu tidak meninggalkan melakukan takbir intiqalat tadi. Nggak ada Allahu Akbar untuk ruku, nggak ada. Itu makruh. Sunnah ngangkat tangan. Ini di bawah telinga, ya, sejajar. Itu di 4 tempat. Ketika takbiratul ihram, 1. Ketika hendak mau ruku, angkat lagi kedua tangan.
sambil membaca Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqalat. Kalau kita gak baca, makruh. Tidak mengangkat tangan juga makruh. Inda ruku, inda takbir ihram, inda ruku, wa indal i'tidal, ketika mau i'tidal. Di saat i'tidal ya, indal i'tidal itu kan angkat juga tangan. Wa inda qiyam min tasyahudil awal, dan bangun dari tasyahud awal. Waktu bangun angkat tangan. Nah, kalau yang bangun tidak tasyahud, waktu bangkit tidak tasyahud awal, gak ada sunnah angkat tangan. Sunnahnya hanya ketika bangkit dari tasyahud awal baru angkat tangan. Jadi 4 saja takbiratul ihram, di saat ruku, di saat i'tidal, dan di saat bangun dari tasyahud awal. Yang ke-8, saya kasih tuntas ya, karena singkat saja. Meninggalkan membaca zikir, tarku azkari ruku wal i'tidal wa sujud wal julus baina sajdatain, yaitu zikir ketika ada ruku, ada zikirnya, i'tidal juga ada doanya, sujud dan duduk di antara sujud, kita gak baca sama sekali. Itu makruh. Nah, zikir-zikirnya ini sunnah. Yang ke-9, tarku doa fit tasyahudul akhir, yaitu tidak membaca doa di tasyahud akhir, makruh. Yang ke-10, adamu sujud alal anf, yaitu ketika sujud hidung tidak ditempelkan ke tempat sujud, makruh. Ini hidung bukan anggota sujud tapi sunnah. Jadi kalau urutannya itu ketika sujud, yang pertama kali sampai adalah kedua lutut. Ini mau sujud ya. Kemudian kedua telapak tangan. Kemudian yang ketiga jidat. Baru yang keempat hidung. Sunnah. Yang ke-13, yang ke-12 berapa nih? Yang ke-11, qiraatul Quran fi ghairi qiyam bi qasdil qiraah la zikr. Membaca ayat Al-Quran dalam posisi tidak berdiri dengan tujuan membaca Al-Quran bukan zikir, makruh. Kita membaca Al-Quran itu ketika sholat, sunnahnya itu hanya di saat berdiri. Jangan baca Al-Quran waktu ruku, i'tidal atau sujud, bukan tempatnya. Siapa yang baca Al-Quran di tempat tersebut selain posisi berdiri, maka dihukumi makruh. Itu Sayyidina Ali yang riwayatkan. Ya, Imam Ali mengatakan, nahani hibbi sallallahu alaihi wasallam an aqra'ah raki'an aw sajidah atau kama qala. Ya, kata beliau, kekasihku Nabi melarang kepada saya, ini sebenarnya bukan untuk Sayyidina Ali tapi bagi ini umat, melarang kepada saya membaca Al-Quran di saat sholat dalam keadaan ruku ataupun sujud. Dita'liq oleh ulama fikih juga di saat duduk di antara dua sujud juga sama, di saat i'tidal juga. Hanya sunnah membaca Al-Quran di saat posisi berdiri. Itu. Kecuali diniatkan doa atau zikir. Ada kutipan di Al-Quran itu doa. Saya ingin baca waktu sujud. Maka niatnya baca doa, jangan baca Al-Quran, itu boleh. Atau niatnya sebagai zikir, itu boleh, tidak makruh. Baik. Kemudian yang berikut, yang ke-13, satru yadai indal ihram was sujud, ya. Itu menutup kedua tangan ketika takbirat ihram dan sujud. Ditutup. Jadi kalau mau apa ya, begini, Allahu Akbar. Jangan ditutup. Yang ke-14, ayal tafita fi salamihi bi sur'atin ka iltifati tha'labi, yaitu ketika salam daripada sholat jangan menoleh terlalu cepat seperti menolehnya musang di sini, tha'lab. Musang itu kan ada tuh hewan ya. Jadi kalau noleh cepat sekali kanan kiri. Itu ada jeda atau assalamu alaikum, pasti alaikum baru kita menghadap ke kanan. Warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi baru assalamualaikum. Lafaz kum itu baru kita menggerakkan ya leher kita dan wajah kita ke arah kiri, ya kanan dulu baru kiri. Itu ada jeda, jangan buru-buru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata musannif kayak apa? Musang tuh. Musang tuh cepat sekali tuh. Makruh. Kecepatan itu makruh. Yang berikut yang ke-15, lagi satu lagi 16. Yang 15, an yabruka kal ba'ir bi an yuqaddima yadayhi ala rukbatayhi fi sujud. Jangan ketika mau sujud cara duduknya seperti unta. Unta kalau mau duduk itu tangan dulu tuh. Yang bagian depannya baru kaki. Itu makruh dalam mazhab Syafi'i. Kalau mau sujud tadi urutannya lutut dulu. Lutut baru kedua tangan, kedua telapak tangan, jidat, sunnah hidung. Jangan lutut dulu, tangan dulu. Kalau tangan dulu itu dianggap seperti duduknya unta, hukumnya makruh. Dan yang ke-16, waktu sujud jangan menempelkan kedua lengan di lantai ketika sujud. Kita kalau sujud harus ngangkat sedikit. Ini jangan sampai nempel. Kata musannif di sini ya seperti duduknya hewan buas. Mau serigala, mau anjing itu kalau duduk kan begitu. Nah, jangan bentuk kita ketika sujud menempelkan kedua lengan tersebut di lantai. Itu seperti kalab. Nah, dan hukumnya makruh. Nah, ini 16 kemakruhan di saat meninggalkan sebagian sunnah-sunnah atau menyelisihi sunnah-sunnah yang ada di dalam salat. Mudah-mudahan diberikan istiqomah. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la minna mahruma. Subhanaka wa bihamdika sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam wa ala faminkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.